Perencanaan adalah proses pengambilan keputusan yang di dalamnya mencakup penentuan tujuan, strategi, sasaran, dan lain-lain. Perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi pelajaran menggunakan media pembelajaran, penggunaan pendekatan, atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Komponen-komponen perencanaan pembelajaran adalah bagian-bagian perencanaan yang akan disajikan dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, kedua isi materi pembelajaran, ketiga kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, keempat evaluasi. Komponen yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Maka dari itu, tujuan pembelajaran itu harus jelas. Dalam merencanakan pembelajaran, tujuan harus jelas karena dengan tujuan yang jelas, guru dapat memproyeksikan hasil belajar yang harus dicapai peserta setelah ia belajar. Komponen yang kedua adalah isi materi pembelajaran, dan ini juga penting. Materi pelajaran pada intinya merupakan pesan yang disampaikan kepada siswa, atau dengan kata lain disebut sebagai bahan belajar. Bahan yang akan diajarkan harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Komponen yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran. Dalam merancang kegiatan pembelajaran, guru harus mengidentifikasi apa yang akan dipelajari oleh setiap peserta didik dan bagaimana mempelajarinya. Komponen dalam kegiatan pembelajaran menggambarkan proyeksi kegiatan yang harus dilakukan anak dan kegiatan apa yang harus dilakukan guru dalam memfasilitasi belajar peserta didik. Berbagai macam hal yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk merancang kegiatan pembelajaran secara matang. Yang pertama, merancang metode pembelajaran. Kedua, merancang model pembelajaran, dan yang ketiga, merancang metode pembelajaran, yaitu suatu kegiatan perencanaan yang menetapkan metode-metode apa saja yang akan digunakan agar tercapainya kompetensi yang ditetapkan. Berbagai metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode bercerita. Dan yang kedua, metode tanya jawab. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode yang keempat adalah metode sosiodrama atau bermain peran. Merancang model pembelajaran, yaitu suatu kegiatan perencanaan untuk menetapkan model apa saja yang akan digunakan agar tercapainya hasil belajar. Berbagai model pembelajaran yang dapat digunakan antara lain: 1. Model pembelajaran kelompok atau cooperative learning. Susunan aktivitas belajar siswa pada ruang lingkup grup untuk memenuhi manfaat pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya, model pembelajaran discovery learning. Discovery learning adalah aktivitas pembelajaran di mana materi disampaikan secara langsung kepada siswa. Selanjutnya, siswa dianjurkan untuk mengelola materi tersebut secara mandiri, di mana mereka harus bisa menemukan konsep berdasarkan data atau informasi dengan cara penelitian. Merancang pengelolaan pembelajaran, yaitu suatu kegiatan perencanaan untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Berikut adalah hal-hal yang akan dilakukan dalam pengelolaan kelas. Pertama, pengaturan ruang kelas. Kedua, pengorganisasian peserta didik. Di dalam perorganisasian peserta didik ada beberapa sub-sub tertentu. Yang pertama yaitu kegiatan klasikal. Yang kedua adalah kegiatan kelompok. Dan yang terakhir adalah kegiatan individual.
Komponen yang terakhir dalam perencanaan pembelajaran itu adalah evaluasi. Penilaian adalah suatu usaha mengumpulkan dan menafsirkan berbagai informasi secara sistematis, berkala, dan berkelanjutan menyeluruh tentang proses dan hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya, Tunggul Bagasworo, guna untuk memenuhi kebutuhan tugas perencanaan pembelajaran. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati penonton sekalian, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.